حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Selasa 8 Agustus 2023 bertepatan dengan 21 Muharram 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nong SPDI. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Asgaf dengan pembahasan fikih kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها ما دام السماوات وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa bi ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'an ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada hari ini. Di antara nikmat Allah yang saat ini sedang kita rasakan yaitu bisa melakukan ibadah salat zuhur, dan mudah-mudahan diterima amal baik kita oleh Allah, dan juga bisa beriktikaf di masjid yang penuh barakah ini, dan bisa menghidupkan waktu setelah salat zuhur dengan beriktikaf. Mudah-mudahan amal-amal baik ini menjadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi penyebab terhapusnya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pada siang hari ini kita bakal membaca tentang bab fi qasris shalah wa jam'iha, salat musafir jamak dan qasar. Wal aslu fil qasri qabla al ijma'. Dalilnya salat qasar itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salati. Apabila kalian bepergian, darabtum itu bukan artinya memukul bumi, jadi artinya bepergian, ai safartum, baik safarnya di darat maupun di udara atau di laut. Pokoknya pergi keluar dari kota, itu namanya musafir. Kalau kalian musafir, maka kalian diperbolehkan mengqasar salat. Kata ulama, di zaman Nabi dulu disebutkan disebutkan in hibtum. Ayat Al-Quran itu kalau dia bepergian, jadi kalau kita khawatir baru boleh mengqasar salat. Sekarang ini kita aman. Kita aman pergi naik pesawat, naik mobil, aman. Tak kata yang di jalan terjadi apa ni? Gangguan-gangguan, baik di stop oleh musuh atau apa, dah ada. Ditanyakan oleh seorang sahabat sama Sayyidina Umar bin Khattab, dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah. Pokoknya kalau kita bepergian aman atau bepergian tidak aman, bepergian selamat atau tidak selamat, maka kita boleh kita mengqasar daripada solat. Ini bakal dibahas. Musafir, orang yang berpergian, disebutkan oleh ulama al-musafir gid'atun minal azab, as-safar gid'atun minal azab. Bepergian itu separuh azab. Uji siapa separuh azab? Mungkin kalau dulu naik kuda, naik onto, panas, di tengah jalan sulit. Sekarang ini dari rumah naik mobil, mobilnya full AC, pacak tidur lagi. Sampai di bandaranya full AC juga. Naik pesawat, itu full AC. Turun naik taksi itu full AC. Masuk ke hotel, full AC juga. Tidur nyenyak juga. Tidak ada susah payahnya. Ya memang tidak ada azab, tapi berpisah daripada wong yang kita cinta itu azab. Kita kalau di rumah nak jam berapa makan pacak. Kalau di jalan nak makan jam berapa tak pacak. Dia tu wong. Di rumah nak buka baju habis makan nguling pacak. Kalau di perjalanan tak pacak. Mungkin pacak sebagian wong. Kalau tinggalnya di hotel mewah, makan nak jam berapa beli, mungkin berpisah dari wong yang kita cinta itu azab. Maka syariat memudahkan bagi wong yang musafir, diberikan kemudahan. Apa dia diberikan kemudahan? Di antaranya boleh mengqasar dan menjamak solat.
Apa jamak? Jamak itu menggabungkan solat. Kalau kita berangkat, boleh solat duhur digabungkan habis solat duhur itu solat asar. Kalau solat asarnya di waktu solat duhur, namanya jamak takdim. Atau adzan duhur, agak dulu, aku capek masih bau nyampe di Jakarta, dah galak solat aku. Boleh, tapi niat. Aku niat nak ngundurkan solat duhur ke waktu solat asar. Tidur, boleh macam itu. Kaget waktu solat asar, solat duhur sama solat asar. Solat duhurnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Nah ini namanya jamak takhir sama jamak takdim. Yang mana Ustaz? Ya yang mana yang gampang? Kalau nyampe Jakarta, solatlah duhur sama asar, biar tenang. Habis ini kita tidur, bangun jam 5. Lebih gampang lah kami yang jam awal Ustaz. Duhur, habis solat duhur, solat asar, habisnya tidur. Boleh macam itu jamak takdim. Atau yang lebih gampang bagi kita jamak takhir, masih di perjalanan Ustaz, belum sampai jam 1, jam 2 juga belum nyampe. Niat aku niat ngundurkan, jam 3 baru nyampe, jam 4 baru solat asar sama duhur, duhur sama asar. Nah, itu berarti jamak takhir namanya. Nah inilah yang namanya jamak, diperbolehkan bagi musafir. Ini namanya rukhsah. Rukhsah itu apa dia? Berpindah hukum yang sulit menjadi hukum mudah, diperbolehkan oleh Allah bagi orang-orang tertentu, yaitu musafir. Ada lagi yang namanya qasar. Qasar itu artinya meringkas. Meringkas solat 4 jadi 2. Solat yang 4 itu ada 3 solat. Solat duhur, solat asar, solat isya. Solat duhur yang tadinya 4, musafir boleh solatnya 2 rakaat, assalamualaikum. Solat asar pula 2 rakaat. Solat isya pula 2 rakaat. Nah kalau solat yang 3 sama solat yang 2 tidak usah digosor. Nah, jadi solat yang boleh dikosor yaitu cuma solat 4, dikosor jadi 2. Solat 3 tak boleh digosor. Bukan artinya jadi 1,5, bukan. Tak boleh dikosor. Jadi ada solat yang boleh dikosor baik. Duhur, asar, isya. Ada solat yang boleh dikosor dan boleh dijamak. Dijamak ini digabungkan. Solat maghrib tidak bisa dikosor tapi bisa digabungkan. Kalau duhur asar bisa dijamak, bisa digabungkan. Maghrib cuman bisa dijamak, digabungkan. Pas azan maghrib, solat maghrib. Habis itu solat isya 2 rakaat. Habis itu istirahat. Atau masih di perjalanan waktu maghrib. Di perjalanan waktu maghrib, solat maghribnya diundurkan habis isya. Setiap kita nak ngundurkan solat, jangan lupa niat. Niatnya nawaitu, saya niat untuk mengkosorkan, mengundurkan solat maghrib ke waktu isya. Kalau tidak niat, maka berdosa gitu. Sama baik itu tidak ngerjakan solat. Jangan lupa niat. Nah, ini yang bakal kita bahas. Al-musafir. Siapa itu musafir? Kita harus tahu dulu musafir. Kalau bahasa Indonesianya musafir itu bepergian, berangkat. Bahasa Indonesia, bahasa Palembang ini ada berangkat, ada mudik. Kalau berangkat itu keluar kota, ada yang nak sehari, ada yang nak 2 hari, berangkat jauh, berangkat itu namanya. Kalau yang nak masih batas luar itu namanya mudik. Nak kemana? Nak kemana? Ke Prabu Muli, mudik itu balik hari, mudik. Pergi hari ini, sore get balik. Itu namanya mudik. Dia sudah keluar dari batas kota Palembang. Tapi tidak jauh, tidak lama, balik lagi. Itu dari segi bahasa Indonesia. Nah jadi wong yang bepergian itu ada 2 macam. Ada bepergian jauh. Bahasa Arabnya safarun tawil. Pergi jauh. Apabila sudah keluar dari batas kota sejarak 80 kilo. Kalau sudah 80 kilo namanya berangkat jauh. Palembang, Prabu Muli, belum sampai 80 kilo atau 84 kilo, belum sampai. Berarti kalau Prabu Muli tidak boleh mengkosor solat. Kenapa? Karena belum dinamakan pergi jauh. Masih pergi pagar. Palembang Prabu Muli itu 60 kilo, ya, lebih kurang ya. 60 kilo, belum sampai ke 84 kilo. 84 atau 80 kilo. Banyak, jadi kita ngembek katakan 84 kilo lah. Kalau seandainya dari Palembang ke Batu Rajo sana, itu 100 kilo lebih itu, baru dinamakan pergi jauh. Nah,
Jadi bedakan dulu, ada pergi pendek, musafir, safarnya tadi itu qasir, pendek. Ada berangkat jauh. Nah ini, jadi tidak seluruhnya boleh mengqasar solat. Anak-anak ke pelaju, Ustaz, solat anak-anak qasar, oh mana boleh, pelaju itu juga kota Palembang. Masih solatnya mak normal mak gitu. Wong dari seberang Hulu berangkat ke pelaju sana begawi. Kantonya jaga baging sana. Habis itu sore balik, solat mak biasa. Belum dinamakan bepergian. Walaupun itu dulu jauh, sekarang parah ada musim 4 ini. Anak-anak Prabu Muli Ustaz ke sana Ustaz, belum boleh mengqasar solat. Masih boleh menggabungkan solat karena sudah keluar batas kota. Jadi ada boleh menggabungkan solat. Gabung tuh ingat, solat 2 waktu digabungkan jadi siko. Nah, itu namanya menjamak solat. Menjamak solat ini orang yang keluar dari batas kota Palembang. Di sebelum Indralayo sana tuh, atau sesudah ada selamat tinggal kota Palembang. Nah kalau kita sudah keluar batas itu, kota Palembang, maka boleh kita menggabungkan solat. Kita nak berangkat ke Prabu Muli. Walaupun tidak sampai 84 kilo, cuman di bawah 50 kilo lah. Kita cuman boleh menggabungkan solat. Sampai ke sana duhur, solat 4 rakaat duhur. Habis duhur assalamualaikum, solat asar pula. Sampai ke sana makan, jam 2 balik. Jam 5 sampai ke Palembang, sudah solat asar. Tidak usahlah solat lagi. Kenapa? Karena di Prabu Muli kita boleh menggabungkan solat dan tidak boleh meringkas solat karena belum sampai 84 kilo. Nah, jadi itu. Atau kita dari Jakarta jauh, walaupun di pesawat ditempuh dengan waktu sesaat, 1 jam kurang lebih sedikit lah. Kita dari Jakarta sana jam 1 pesawat kita. Di bandara kita sholat dulu duhur 2 rakaat, karena jauh bagian. Asar 2 rakaat. Pesawat dari jam 1, jam 2 mendarat di Palembang. Jam 2 mendarat di Palembang. Sampai ke depan Masjid Agung azan asar. Kita tidak usahlah sholat asar lagi. Sudah sholat asar di Jakarta sana. Nah, ini boleh bagi musafir. Inilah bab yang bakal kita bahas, gambarannya kayak gitu tadi itu. Jadi musafir itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diantaranya di bab ini menggabungkan solat dan meringkas solat. Wa syuri'al qasru fi sanatir rabi'ah minal hijrah. Kama qala Ibnu Athir. Ini tahun diperbolehkan qasar ini tahun keempat hijrah. Wagila fi sanati saniyah dengan tahun kedua. Wagila wa hiya akhiru ghazwa wagila fi ghazwati Tabuk. Ada yang mengatakan di dalam ghazwahnya Tabuk, perang Tabuk, perang terakhirnya Nabi Muhammad. Akhir perangnya Nabi Muhammad, hayatnya Nabi Muhammad, ada perang namanya perang Tabuk. Setelah itu bukan namanya perang tapi namanya syariah, utusan. Wa yajuzu lil musafir qasru sholati rubaiyah. Boleh bagi musafir mengqasar salat rubai, salat 4. Apa mengqasar? Mensingkat salat, mengkorting salat yang 4 jadi 2. Jadi sholat duhur 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Dengan syarat musafir. Ada syaratnya musafir tadi, bukan seluruh musafir. Kalau musafirnya bukan maksiat. Kalau musafirnya maksiat tidak boleh dia mengqasar sholat. Kalau tujuan berangkat ke Jakarta ngapo? Nak nodong, tidak boleh dia qasar. Atau kadang kalau nodong jarang contohnya. Kalau nodong mungkin sholat lupa kalau nak solat, nak idak, nak ini. Kadang-kadang kita tidak sadar. Wong yang punya utang sudah jatuh tempuhnya. Sudah jatuh tempuhnya, kita berangkat itu namanya asifis safar. Kita bermaksiat. Kecuali kita izin dulu sama wong yang utangnya gitu. Tapi dengan syarat utangnya sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, bebas. Jadi kalau ada utang sudah jatuh tempo, kita belum sanggup bayar, atau kita sudah sanggup bayar, tapi nanti kita bayarnya, nak diurusnya nanti, kita telepon dulu kawan kita yang utang gitu. Maaf dulu, aku belum pajak bayar sekarang ini. Kaget balik berangkat, langsung lunas galo.
Oh iya tak apa-apa lah jelas. Nah kita tidak bermaksiat dengan safar. Kalau kita berangkat diem baik, kita tidak boleh jamak qasar. Ini namanya rukhsah. Jadi rukhsah itu apa dia? Kemudahan. Yang tadinya berat 4 rakaat, bagi musafir 2 lebih ringan. Maka diberikan oleh Allah 2 rakaat untuk solat duhur, 2 rakaat untuk solat asar, 2 rakaat untuk solat isya. Itu boleh bagi musafir jamak qasar. Wa yajuzu bi khamsa syara'id, 5 syarat. Yang pertama, jadi boleh musafir mengqasar solat dengan 5 syarat. An yakuna safaruhu ghaira maksiyah. Bukan safar untuk maksiat, untuk nodong. Jadi safar itu kadang-kadang safar wajib untuk belajar ilmu wajib, belajar safar. Wajib bepergian. Safar sunnah, bepergian hukumnya sunnah untuk ziarah kerabat atau untuk apalah yang baik-baik, untuk silaturahim, untuk haji, itu sunnah. Ada lagi safar mubah, boleh untuk ngambil barang. Berangkat saat kami ini tiap bulan ke Jakarta. Kenapa? Ngambil barang di Tanah Abang sana. Boleh mengkosor kayak gini Ustaz? Boleh. Jangan baik safarnya maksiat. Safar maksiat itu dia untuk ngampuk, untuk nodong, itu maksiat kalau itu. Kalau kita berangkat dari rumah tujuan yang macam ini, maka tidak boleh ngembek kemudahan ini. Ar-rukhsatun bil ma'asi. Kemudahan-kemudahan Allah, banyak kemudahan Allah tu. Boleh makan bangki. Boleh makan bangki bagi wong yang musafir yang tidak menemukan makanan. Sulit menggambarkannya zaman sekarang ini. Di mana dia tidak menemukan makanan? Justru bawa ATM belah. Kalau berangkat sulit ini menggambarkannya zaman sekarang. Ini wong zaman dulu. Restoran sedikit dijaga kayak tengah jalan dekat makanan, takut mati boleh dimakan. Sekarang ini di mana? Di mana tempat yang ada di dunia ini jarang ada wong jualan makanan. Banyak wong jualan makanan. Apalagi daerah kita nih di Palembang, di Kuto tuh, tak bakalan mati kelaparan gitu. Wong jualan makanan siang malam ada galau. Kalau lah tutup, bahkan hidup di sini di Palembang tak bakalan mati kelaparan. Banyak rezeki. Yang berbagi banyak, yang tahlilan banyak. Tak punya duit tenang be, nunggu tahlilan be, makan 2 piring. Iya, makan 2 piring wong tahlilan. Buntu lemak di Palembang ini. Tempat lain belum tentu banyak. Di Palembang ini khol. Tiap minggu hampir ada acara di Palembang ini. Asak begitu galak. Makan banyak-banyak nian. Sorenya ada pula ngewangi tamu. Emang lemak tu hidup sini. Jadi lemak buntu tak apa-apa di Palembang ini. Hidup buntu. Jadi kenapa? Banyak hajatan. Wong nak pergi haji. Hampir tiap malam Jumat tu yasinan. Untuk apa? Doakan selamat jamaah haji. Ini si kok wong. Kalau wong kampung kita tinggi kok 3 piring. Malam minggu lah lain lagi. Acara ini ngantenkan ini tu pembubaran panitia ada makanan lagi. Makanya tidak di Indonesia di Palembang ini lemak hidupnya. Pacak gemuk gitu. Walaupun kita tidak nyari duit, hidup pacak jalan nunggu bewong hajatan banyak. Majelis taklim sekarang makin makanan. Mana nak lemak itu hidup. Nah jadi kalau safarnya untuk maksiat tidak boleh gitu. Mengambil rukhsah. Apalagi yang diberikan oleh Allah bagi musafir ini. Boleh tinggalkan Jumat. Boleh tidak sholat Jumat bagi musafir. Berangkat jauh ke Jakarta satu hari Jumat. Sebelum berangkatnya Kamis. Boleh dia tidak sholat Jumat? Boleh. Artinya boleh itu kalau dia pergi ke masjid juga boleh. Yang bagusnya kalau masjid di depan rumah pagar, malas main Jumat. Seandainya dia tidak kalah sholat Jumat karena dia musafir, hukumnya boleh. Sholatnya sholat duhur, bukan artinya tidak sholat gratis. Uji Ustaz tak apa-apa tidak main Jumat. Ia ganti sholat duhur. Jadi atau dia tidak sholat Jumat. Kalau dia musafir boleh. Tayamum boleh juga kalau tidak punya banyu bagi musafir. Jadi kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah bagi musafir ini banyak sekali. Ini diantaranya mengkosor sholat. Kemudian apalagi syaratnya? Hati-hati bepergiannya, jangan sampai bepergian untuk maksiat. Antakuna safar 16 farsah, 84 kilo jarak tempuhnya. Kalau kurang dari 84 kilo tidak boleh mengkosor sholat. Cuman boleh menggabungkan sholat.
Kita contohkan tadi itu, berangkat dari Palembang ke Prabu Muli. Palembang Prabu Muli itu tidak sampai 84 kilo. Tidak sampai, dihitungnya itu. Jadi kita kalau ke Prabu Muli, boleh menggabungkan sholat duhur sama asar. Maghrib sama isya, boleh. Kalau dua-dua tidak boleh, mengkosor tidak boleh. Sholat duhur 4 rakaat. Assalamualaikum. Habisnya sholat asar pula. Assalamualaikum. Agi azan asar tidur. Tak usah solat lagi. Azan maghrib pula 3 rakaat maghrib. Habis solat maghrib, solat isya 4 rakaat. Habis itu istirahat tidur. Tidak solat lagi. Itu boleh. Kenapa? Karena antara Palembang dan Prabu Muli lain kotanya. Ini Palembang, ini Prabu Muli. Jarak tempuhnya dari Palembang ke Prabu Muli belum cukup 84 kilo. Jadi boleh menggabungkan solat saja, tidak boleh mengkosor solat. Kalau kita berangkat ke Batu Gajo misalnya, Batu Gajo, hitung dulu dari Batu Gajo ke Palembang berapa jaraknya? Oh, itu ratusan kilo itu, jauh itu, ratusan kilo. Azan duhur, solat duhur gitu, 2 rakaat. Assalamualaikum. Habis sholat duhur, sholat asar, langsung di waktu duhur tu lah. Azan asar tidur gitu. Sudah sholat kami. Datang maghrib pula, sholat maghrib 3 rakaat. Karena maghrib tak bisa dikosor, bisa digabungkan. Habis maghrib sholat isya 2 rakaat. Habis sholat isya tidur atau makan atau kemana. Sudah sholat isya. Tak usah sholat lagi. Nah itu diperbolehkan bagi musafir. Asal jarak tempuh ke tempat itu 84 kilo minimal. 84, 100 kilo, tak apa-apa itu. Yang penting 84 ke Pucuk. Jangan kurang dari 84. Baru 73 Ustaz kilo, belum boleh. 76 Ustaz, belum boleh. 79 Ustaz, belum boleh. Sampai 84 kilo. Nah, jadi yang jarak tempuhnya 84 kilo atau lebih, maka boleh. Kayak tadi jamak kosor. Jadi masafah kosornya, jarak tempuhnya sitata asyar farsahan. Tahdidan, kurang sejengkal tidak boleh. Ini jaraknya 79 30 cm Ustaz. Nah, kurang sedikit. Tidak boleh. Ai lebih kelah, julak ke sana sedikit baik, tidak baca, kurang sedikit tidak baca. Karena dia bukan tagriban, tapi tahdidan. Kemudian syarat yang ketiga apa dia? Syarat ketiga an yakuna al-qasir muaddiyan li sholati rubaiyah. Salatnya itu salat 4. Artinya kalau nak kosor, salat 4 jadi 2. Salat 3 tak boleh dikosor. Salat 3 jadi sikok setengah, 1 rakaat setengah, tak bisa. Salat subuh jadi 1, tak bisa. Salat subuh sama salat maghrib dia tidak bisa dikosor. Kemudian yang keempat, an yanwiyal qasra ma'al ihram, niat usolli fardhu zuhri rakaataini, 2 rakaat bukan 4 rakaat, majmu'atan ma'al asri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Harus ada niat. Niat apa? Niat qasar, qasron. Kalau usolli pada zuhri 4 rakaat, Allahu akbar, tidak sah. Jadinya salat zuhur itu harus nyebutkan qasar dengan bahasanya, magsuratan, dikosor. Harus nyebutkan waktu usollinya tu, waktu takbiratul ihramnya. Harus nyebutkan. Kalau tidak nyebutkan, tidak jadi kosornya. Usolli pada zuhri 4 rakaat, Allahu akbar. Nah, aku tidak gosor, tidak gosor. Tidak boleh gosor. Jadi waktu usolli itu nyebutkan. Jangan tidak nyebutkan. Wal khamis. Jadi itu syarat-syaratnya. Yang kelima syaratnya. Yang kelima, jangan bermakmum dengan imam yang sholat sempurna. Kita datang dari luar Palembang, taruhlah dari Jakarta, masuk ke Masjid Agung. Sholat duhur tadi itu. Imamnya wong Palembang. Sholat dia itu 4. Kita dewean sholatnya
Duo, tidak boleh. Kalau kita nak sholat duo, jangan imaman di sini. Atau kamu yang jadi imam. Nah, jadi jangan jadi makmum, sedangkan imamnya sholatnya 4. Jadi gimana caranya kalau sholat? Sholat sekarang ini 4. Allahu Akbar. Habis itu tegak lagi. Sholat asarnya duo. Atau rombongan musafir tadi itu sholat di belakang. Atau dia jadi imam. Dia sholatnya duo. Dia salam 2 rakaat, makmum nambah 2. Seandainya ada seorang imam musafir, seandainya ini imam tadi musafir, dia ngomong ana sholat jamak qashar, habis sholat ini 2 rakaat, kita tidak, kita bukan musafir, imam B musafir, dia niatnya qashar 2 rakaat, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kemudian tahiyat awal, dia salam, makmumnya tegak lagi, Allah, sholat dewean makmumnya, nambah 2 rakaat, imamnya salam. Kalau seandainya imamnya 4, makmumnya harus 4, tidak boleh 2. Itu syaratnya. Jadi kalau kita nak sholat jamak qashar, kita jadi imam, atau jangan berjamaah di sini, jamaah di pinggir sana. Dia sama-sama musafir, kami nak sholatnya 2 Ustaz. Nak sholatnya 2, boleh, silakan pinggir sana sholatnya. Atau dia yang jadi imam, kami nambah nanti. Pilihlah yang mana yang galak. Di situ Ustaz, boleh sama-sama dia, Allah Akbar, 2 rakaat, Assalamualaikum, 2 lagi asar, Assalamualaikum. Kenapa? Kalau dia menjadi makmum, sedangkan imamnya sholatnya sempurna, maka tidak bisa dia sholat qashar. Dia harus sholat 4, mengikuti imam. Karena imam itu harus diikuti, gerak-geriknya harus diikuti. Tidak boleh kita imamnya 4, sedangkan makmumnya 2 dengan qashar. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi kita umat Islam. Banyak sekali kemudahan. Jadi dalam Islam itu banyak mudah, bukan banyak sulitnya, banyak mudah. Terkena dosa, bertobat kita kepada Allah, istighfar, insya Allah diampun oleh Allah. Itulah kemudahan-kemudahan Islam ini. Dan masih banyak lagi yang diberikan oleh Allah, dimudah-mudahkan oleh Allah bagi kaum muslimin. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah, dalam urusan kita dimudahkan oleh Allah, dalam gerak-gerik kita dimudahkan oleh Allah, dalam hidup kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, anak kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk kebaikan, dimudahkan untuk suksesan, dimudahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.